Bismillah, jajanan saya di Shopee sudah datang. Ini sebuah smartphone mid-range yang sudah rilis sebelum lebaran lalu. Iya, saya juga akhirnya memutuskan membeli smartphone mid-range Samsung seri A ini yang pasti banyak peminatnya karena YouTube Shopping punya diskon gede banget ya, 12% sampai dengan 1 juta potongannya. Tiap hari ada, tinggal tap produk yang muncul di video yang kamu tonton, pilih produknya apa, nanti lanjut ke Shopee, check out dari sana dengan voucher yang langsung muncul ya. Kalau kamu klik tombol atau produk yang muncul di setiap video di YouTube. Kalau produknya eligible, kamu bisa dapat diskon sekali lagi 12% maksimal 1 juta. Sehingga saya bisa beli Samsung Galaxy A56 ini dari yang harga normalnya harusnya 7 jutaan. Ada seller yang jual murah di sekitar 6 juta pas kali ya. Dan tambahan diskon lagi yang membuat saya bisa membelinya dengan hanya membayar 5,2 jutaan. Gede banget kan potongannya? Nah, kira-kira itu alasannya ya. Saya modal diskon banget memang. Jadi nunggu harganya lebih terjangkau dulu dengan berbagai promo. Alhamdulillah YouTube Shopping lagi gencar banget diskonnya untuk menggerakkan perekonomian biar nggak lesu. Jadi saya bisa membelinya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga resminya ya. Ya, subsidi lah ya dari Shopee dan YouTube Shopping. Yuk kita buka dulu. Yes, ini dia Samsung Galaxy A56 5G. Smartphone baru Samsung, mid-range dengan prosesor baru dari mereka sendiri ya. Exynos 1580, sudah 4 nanometer. Pastikan kalau mau beli di Shopee dengan berbagai diskon dari seller yang terpercaya. Saya beli dari 36 Shop, udah pernah beli sebelumnya juga buat Galaxy S24 FE. Mudah-mudahan aman ya kali ini ya. Yuk kita bongkar dulu plastiknya pertama. Nanti kita buka sealnya ya, atau pilnya di situ. Yang saya beli ini yang dapat paketan dengan charger 25 wattnya ya. Low standby tulisannya. Smartphone-nya sendiri support sampai 45 watt. Ini fast chargingnya, mantap. Dengan frame body metal, itu yang membedakan dari Galaxy A seri yang lain. Kayak A36 itu framenya masih plastik, ini sudah metal. Yang baru tentu saja frame kameranya yang sekarang dibuat hitam memanjang seperti itu. Nanti cek juga button islandnya ya, apakah ini lebih lurus juga kayak Galaxy A36. Kemudian dapat bundling perdana aksis dengan total kuota 140 GB untuk 6 bulan. Ini saya beli warna olive dengan RAM 8 GB, storage 256 GB. Harga resminya aslinya 7 jutaan, seingat saya. Saya akan munculkan harga resminya dulu di sini. Baru harga saya belinya ya. Ingat, yang saya beli yang include adapter. Bisa juga tanpa adapter, sebetulnya saya nggak butuh juga. Tapi karena bedanya nggak terlalu jauh, nggak nyampe 100.000, jadi saya dapat adapter dengan nambah nggak nyampe 100.000, ya sudahlah, terima aja. Dan ini dia, warna olive-nya. Oh, hijau olive seperti itu ya, hijau pastel. Di bagian atas ada partisi Samsung. Di sini ada SIM tray ejectornya. Nanti kita cek juga SIM tray-nya apakah dual SIM saja tanpa slot micro SD. Kemudian ya di dalam sini ada buku manual sekaligus buku garansi, quick start guide, buku panduan cepat ya. Dan ini buku garansinya bahasa Indonesia serta daftar service center-nya. Cimahi ada, Garut ada. Garut udah pindah ya, nggak di Ciledug lagi seingat saya. Sekarang di Anarto Mall. Dan dapat kabel data atau kabel charging Type-C to C ya. Dual Type-C kayak gini. Jadi cocok dengan chargernya yang portnya Type-C. Cari charger yang Type-C kalau mau bisa dipakai ngecas smartphone ini dengan kabel bawaannya ya. Sisanya sudah, tinggal smartphone-nya. Kita lepaskan pelindung sisi depannya. Yes, kalau kamu mau pakai smartphone Samsung seri A, seri S juga sih. Jangan lupa beli juga casing sama tempered glass-nya ya. Saya akan coba carikan dan munculkan di produk yang muncul di video ini. Atau link Shopee di deskripsi. Seperti ini penampakan frame metalnya. Oke, kerasa solid ya. Dan tipis juga tetap dengan kamera bump yang lebih menonjol. Yes, button island-nya lebih kerasa lurus ya. Nggak terlalu membulat kayak di Galaxy A55 maupun A35. Ada tombol power dan volume rocker seperti biasa. Di sisi kanan ada 2 garis antena. Di sisi atas ada 2 lubang mikrofon dan 1 garis antena. Di sisi kiri ada 2 garis antena lagi. Dan di sisi bawah ada 2 lubang mikrofon lagi. SIM tray, 1 garis antena, port Type-C, dan speaker grill berupa 1 strip memanjang.
Si port Type-C-nya dikasih aksen kayak warna bodinya ya. Mungkin karet itu. Yang jelas ini sudah waterproof juga. Sambil kita nyalakan layarnya, teman-teman bisa lihat kalau ini pakai Infinity O Display alias layar dengan punch hole. Kalau bezelnya sedikit lebih tebal dari smartphone mid-range lainnya, ingat bahwa frame layarnya tidak lebih menyembul atau tidak lebih tinggi dibandingkan frame bodinya. Lurus banget. Itu yang membuat frame atau bezel di layarnya tidak bisa terlalu tipis ya. Oke. Kemudian saya akan lepaskan stiker di bagian belakang back covernya ini. Lalu kita akan cek SIM tray-nya. Ini harusnya udah support eSIM juga ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih aman, kenapa lebih aman? eSIM itu kalau smartphone-nya hilang atau dicuri, nggak bisa dimatiin eSIM-nya kecuali pencurinya tahu password atau PIN atau pola dari smartphone kamu. Jadi si mobile datanya nyala terus dan bakal bisa dilacak ya kalau pakai eSIM. Oh iya, ini untuk SIM card fisik dual nano SIM card tanpa slot micro SD. Harusnya eSIM juga bisa 2 ya. Jadi maksimal 2 kartu atau 2 nomor yang aktif bersamaan, entah itu fisik ataupun eSIM. Oke, sudah kelihatan bezel layarnya. Izinkan saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dari One UI 7 ini. Kita akan segera cek, benarkah ini pakai One UI 7 di About Phone ya. Software Information One UI 7.0 Android 15 dengan security update-nya di 1 Januari 2025. Harusnya udah ada software update lagi. Tapi saya mau ngecek dulu storage-nya tanpa nyalain WiFi ya. Karena pengen tahu free storage-nya. Free storage-nya 238,1 GB, terpakai 17,9 GB, rada besar. Karena sudah dipakai RAM Plus biasanya ya, di 4 GB. Nih, RAM-nya 3,3 per 8 GB, dan RAM Plus-nya 4 GB ya. Bentar, saya mau ngecek untuk SIM card. Betul, ada eSIM. Ya, ada eSIM, kemudian untuk display apakah 120 Hz? Ya, 120 Hz. Dan always on display bisa oke, lengkap. Bisa always dan bisa di schedule juga ya. Kemudian apalagi yang mau dilihat? Galaxy AI. Bentar, security and privacy. Kalau buat senior atau orang tua, biasanya ini lebih aman karena ya penipu sekarang banyak banget mengincar ya, yang install APK lah, yang identity theft lah, macam-macam. Nih, autoblockernya otomatis sudah menyala dan Samsung punya Knox Vault ya. Kemudian kalau mau mengamankan akun di space yang berbeda, di sini ada, bentar, di mana sih? Secure folder di sini, tapi dia harus setup dulu sebentar ya nanti ya. Nanti saya mau coba smartphone ini buat dipakai harian dulu mungkin, kalaupun jadi di review. Kalau Galaxy AI ada di sini nggak sih? Intelligent feature ya. Ada object eraser, best face, custom filter, auto trim, quickly cut video, sama AI select dan read aloud ya. Untuk saat ini Galaxy AI-nya sampai situ. Ada game booster, sudah dulu, kita cek dulu buat kamera ya. Oke, lensa ultra wide-nya 0,5 kali. Setahu saya ini 12 megapiksel ya, lensa ultra wide-nya. Kalau 50 megapiksel itu hanya di sensor untuk lensa utama. Ini in sensor zoom, karena kamera ketiga itu buat makro tetap ada di sini. Tuh, ada mode makro ya. Sisanya ada fun, portrait, video, more itu ada pro video, night, food, panorama, makro, slow motion, hyperlapse, dual recording, sama single take. Pro videonya apa saja yang bisa diatur? Hanya buat lensa utama di kamera belakang, tidak bisa buat kamera depan. Pengaturannya lebih ke segitiga exposure ya. Tinggal untuk video, perekaman maksimal di 4K 30 fps, Full HD bisa 60 fps, dan kalau Super Steady itu mentok di Full HD 30 fps. Nah, kalau ultra wide-nya bisa 4K, bisa 4K ya ultra wide-nya, cuma nggak bisa 60 fps walaupun itu di Full HD kalau yang ultra wide.
Kamera depan dia bisa rekam 4K 30 fps juga. Tapi kalau Full HD nggak bisa 60 fps kayak kamera belakang ya. Oke. Untuk saat ini unboxingnya sudah semua saya bahas. Kamera, fitur, dan beberapa hal lainnya. Yang nggak ada mungkin infrared blaster ya. Smartphone Samsung seingat saya belum ada yang bisa buat remote pakai infrared blaster. Nggak tahu kalau yang lama-lama. Kalau yang sekarang apalagi seri A-nya belum ada. Tapi kalau kamu bisa kayak saya dapetin di harga 5,1 sampai 5,2 jutaan ini sudah termasuk adapter loh. Jangan lupa ya yang saya beli ini. Boleh cek produk yang muncul di situ tempat saya beli. Kalau di smartphone di kiri biasanya ya produk ya. Kalau di TV nontonnya ada di kanan bawah. Atau lihat lagi ke bawah video ini buat lihat deretan produk yang saya munculkan di video ini. Jangan lupa di tab dulu produknya, klik view. Nanti dibawa ke halaman Shopee, entah itu kamu pakai aplikasi Shopee di mobile phone kamu. Cek vouchernya, udah ada belum? Biasanya langsung ada 3 voucher YouTube Shopping ya. Masing-masing 12%, maksimal 1 juta. Tiap hari ada. Jadi kalau kamu udah belanja hari ini, besok masih ada lagi vouchernya. Gede banget sih segitu untuk beli gadget ya. Mungkin teman-teman yang suka beli fashion juga bakal kepake vouchernya. Jadi jangan lupa sekali lagi cek voucher YouTube Shopping. Saya bantu promote YouTube Shopping ini karena memang kepake banget juga sama saya buat beli beberapa smartphone impian saya yang sebelumnya saya tahan-tahan karena harganya masih belum turun. Nah, dengan diskon dari YouTube Shopping jadinya udah lumayan banget harganya ya. Oke, hatur nuhun sudah menyimak unboxing kali ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.